Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladawiyah dengan NIM F221233032. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis substruktur pada bangunan berlantai 3-4 dari mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah. Jadi, apa itu substruktur? Substruktur merupakan bagian bawah bangunan yang bersentuhan langsung dengan tanah dan berfungsi sebagai fondasi. Substruktur terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, fondasi, yang kedua, slope, yang ketiga, kolom. Nah, fungsi utama dari substruktur, yang pertama, menopang seluruh beban bangunan, yang kedua, mendistribusikan beban ke tanah, yang ketiga, menjamin kestabilan bangunan. Jadi, substruktur adalah bagian yang sangat vital dalam sebuah bangunan. Bayangkan substruktur seperti akar pohon. Ia memberikan dukungan dan stabilitas bagi seluruh bagian bangunan yang ada di atasnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai substruktur yang pertama, yakni pondasi. Jadi, pondasi merupakan jantung substruktur. Pengertian dari pondasi ialah bagian paling bawah dari substruktur yang langsung berhubungan dengan tanah. Fungsi utama dari pondasi ialah yang pertama, menyalurkan beban bangunan ke tanah. Yang kedua, mencegah penurunan tanah yang berlebihan. Yang ketiga, menjamin kestabilan bangunan terhadap gaya horizontal seperti gempa bumi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis pondasi yang biasa digunakan pada bangunan berlantai 3-4, yakni yang pertama, pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang memiliki prinsip kerja, yakni tiang-tiang panjang didorong atau dipukul hingga menembus lapisan tanah yang paling lunak dan mencapai lapisan tanah yang lebih keras. Kelebihan dari pondasi ini ialah daya dukung tinggi, cocok untuk tanah lunak, dan dapat menopang beban yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pondasi bore pile. Pondasi ini memiliki prinsip kerja, lubang bor dibuat dalam tanah, kemudian diisi dengan beton. Kelebihan dari pondasi ini lebih fleksibel dalam hal panjang dan diameter tiang, cocok untuk kondisi tanah yang beragam. Kemudian yang ketiga, pondasi sumuran. Pondasi persumuran ini memiliki prinsip kerja, yakni lubang sumuran digali kemudian diisi dengan beton. Kelebihan dari pondasi ini ialah cocok untuk tanah yang mudah runtuh atau berpasir. Kemudian yang terakhir, pondasi caisson. Pondasi ini memiliki prinsip kerja struktur kotak atau silinder yang diturunkan ke dalam tanah dan kemudian diisi dengan beton. Kelebihan dari pondasi ini yakni daya dukung sangat tinggi, cocok untuk kondisi tanah yang sangat lunak atau terdapat rongga di bawah tanah. Jadi, intinya adalah pondasi adalah bagian yang paling penting dalam substruktur. Kualitas dan desain pondasi akan sangat mempengaruhi kekuatan dan umur bangunan. Kemudian, substruktur yang kedua. Sebelum kita membahas jenis-jenis kolom, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kolom, yakni yang pertama, beban yang ditanggung. Beban yang bekerja pada kolom meliputi beban mati. Dalam beban mati terdapat berat kolom itu sendiri, balok, dan lantai. Kemudian beban yang kedua, yakni beban hidup. Dalam beban hidup meliputi orang dan perabotan. Kemudian yang terakhir, beban luar. Dalam beban luar meliputi angin dan gempa. Kemudian yang kedua, tinggi lantai. Semakin tinggi lantai, semakin besar momen lentur yang bekerja pada kolom. Kemudian yang ketiga, bentuk bangunan. Bentuk bangunan yang tidak beraturan atau memiliki banyak bukaan akan mempengaruhi distribusi beban pada kolom. Kemudian yang keempat, material bangunan. Material kolom yang digunakan apakah beton bertulang, baja, atau kombinasi keduanya. Kemudian syarat estetika. Tampilan kolom juga perlu diperhatikan, terutama untuk bangunan dengan desain arsitektur tertentu. Nah, kolom terbagi atas beberapa bagian berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama, berdasarkan bentuk penampang. Yang pertama pada bagian ini, kolom persegi. Bentuk yang paling umum digunakan karena mudah dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua, kolom bulat. Memiliki kekuatan yang lebih merata dibandingkan kolom persegi, namun lebih sulit dalam pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, kolom segitiga. Jarang digunakan karena bentuknya yang tidak efisien. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis penguatan. Yang pertama, kolom terikat. Pada kolom terikat, kolom dengan tulangan longitudinal dan tulangan ikat atau bagel. Kemudian yang kedua, kolom spiral. Pada kolom ini, kolom dengan tulangan longitudinal yang diikat oleh tulangan spiral yang dililit secara rapat oleh kontinu. Kemudian terakhir, kolom komposit, kombinasi antara beton dan baja.
Kemudian yang ketiga berdasarkan material. Yang pertama, kolom beton bertulang. Paling umum digunakan karena mudah dibuat dan fleksibel. Yang kedua, kolom baja. Lebih kuat dan ringan, cocok untuk bangunan tinggi. Yang ketiga, kolom komposit. Kombinasi antara beton dan baja dan memberikan kekuatan dan fleksibilitas yang baik. Kemudian, bagian substruktur yang ketiga, yakni slope. Secara umum, untuk bangunan bertingkat 3-4, slope beton bertulang merupakan pilihan yang paling umum dan direkomendasikan. Alasannya adalah yang pertama, kekuatan tinggi. Beton bertulang memiliki kekuatan yang sangat baik untuk menahan beban yang besar. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Bentuk dan ukuran slope beton bertulang dapat disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Kemudian yang ketiga, durabilitas. Beton bertulang tahan terhadap cuaca dan berbagai kondisi lingkungan. Selain slope beton bertulang, ada beberapa jenis slope yang direkomendasikan untuk bangunan berlantai 3-4, yakni yang pertama, slope dengan tulangan ganda. Untuk bangunan tinggi disarankan menggunakan slope dengan tulangan ganda, baik pada arah memanjang maupun melintang. Slope yang kedua yakni slope dengan tulangan spiral. Untuk daerah rawan gempa, slope dengan tulangan spiral dapat meningkatkan ketahanan terhadap gaya geser. Kemudian yang terakhir, slope dengan penulangan khusus. Untuk kondisi tanah yang kurang baik dan beban yang sangat besar, mungkin diperlukan penulangan khusus pada slope. Nah, kesimpulan dari ketiga substruktur yang sudah saya jelaskan tadi yakni kolom, slope, dan pondasi untuk bangunan lantai 3, mereka itu saling terikat dan memiliki peran penting dalam keseluruhan struktur bangunan. Pemilihan jenis dan dimensi yang tepat dari setiap elemen ini akan menentukan kekuatan, kestabilan, dan umur pakai bangunan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.